Pada saat sebelum tidur, saat kita ngantuk, di situ gelombang otak sangat damai. Itu sangat cepat untuk membenahi pikiran bawah sadar. Saat kita bangun, di situ gelombang otak sangat damai. Apapun yang masuk dia langsung diserap. Dalam manifestasi ini banyak yang bisa kita lakukan. Dalam afirmasi ya, scripting, menulis. Itu sampai sekarang tetap saya lakukan, Mas. Menulis, saya sehat, saya dicintai Tuhan, saya bahagia, rumah tangga saya harmonis. Saya ucapkan terus, bahkan pernah itu beberapa bulan saya rekam suara saya, lalu saya kombinasikan dengan musik. Waktu saya nyetir, itu audio itu saya putar. Sebelum saya tidur, itu saya putar. Begitu saya bangun, saya putar lagi, saya dengar suara saya sendiri. Kenapa? Pada saat sebelum tidur, saat kita ngantuk, di situ gelombang otak sangat damai. Itu sangat cepat untuk membenahi pikiran bawah sadar. Saat kita bangun, di situ gelombang otak sangat damai. Apapun yang masuk dia langsung diserap. Dan satu pelajaran buat kita semua apa? Pikiran bawah sadar tidak mengerti itu realita atau hayalan. Itu sebabnya apa? Masuk ke yang berikut. Berimajinasi. Buat visualisasi. Buat visualisasinya, bayangkan sampai tersenyum merasakan bahwa apa? Yang kita impikan itu sudah menjadi nyata. Padahal belum kan? Gak tahu di mana kenyataannya itu. Contoh kita mengharapkan uang. Memvisualisasikan uang, kita nggak tahu uang itu dari mana. Tetapi itu merupakan teknik. Lalu yang berikutnya apa? Apa yang ada di dalam afirmasi dan visualisasi ini? Masuk ke judul tadi, Mas Aksan. Judul dari acara kita ini apa? Pikiran. Pikiran. Apapun yang kita pikirkan, kita sedang memvibrasikan. Saat kita berpikir, kita sedang memvibrasikan energi, menggetarkan energi. Tergantung energi yang kita getarkan itu berada di frekuensi mana. Frekuensi rendah, sedang, atau tinggi. Kita berada di frekuensi mana? Nah, energi yang sejenis akan datang. Akan bergetar kembali. Ya, oke. Ya, itu tadi masih ini ya, masih pengantar sebenarnya karena kuncinya ini belum tersampaikan nih tentang apa? Nah, tentang rasa ya. Nah, tadi Bang El mengatakan bahwa perlu ya berdamai dengan diri sendiri, dengan semua makhluk, dengan lingkungan dan seterusnya. Dan itu ternyata bisa memperbaiki frekuensi ya. Kalau kita kaitkan dengan level energi yang dikuantifikasi atau dibuat tabel oleh Dr. Hawkins di bukunya Power and Force, itu kan ada level-level energi ya. Kalau level energi tinggi itu ada kasih sayang, cinta kasih, kemudian kedamaian dan seterusnya. Nah, sebenarnya menuju ke situlah tadi perlunya berdamai dengan diri sendiri ya. Nggak mungkin orang akan mencapai level energi tinggi itu kalau di dalamnya masih ada kesedihan, kekecewaan, dendam, amarah, dan seterusnya. Nah, ternyata kuncinya sebenarnya tadi sudah terjawab ya Bapak Ibu yang dari tadi menantikan jawaban ya. Kalau dirangkai dari semua yang disampaikan oleh Bang El tadi, mengapa tadi sempat ada penjelasan tentang bagaimana pentingnya scripting, afirmasi, dan imajinasi gitu. Tetapi bahwa di dalam manifestasi itu kuncinya itu terletak pada rasa. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bang El, imajinasi itu sebenarnya untuk melatih rasa. Karena rasa itulah yang digetarkan oleh kekuatan jantung yang itu mempunyai vibrasi magnetik untuk menarik dan itu lebih besar dari kekuatan pikiran. Nah, tadi juga sudah di-spill sebenarnya sejak awal untuk membentuk rasa itu caranya gimana, self healing, sadar napas, dan seterusnya. Nah, bagi yang sudah bergabung di keluarga Rumah Set Nuswantara tentu sudah sangat paham ini ya dan sudah melakukannya. Nah, Anda yang sudah menjalani, mengalami dan punya pengalaman tentang itu, silakan Anda bisa komentar di video ini
Dan juga bagi Anda yang ingin mendapatkan ilmu ini secara lebih detail, dibimbing selama 1 tahun, Anda juga bisa bergabung di kelas Seva Smart Energy for Abundance yang linknya ada di deskripsi video ini. Nah, Bang El tadi dari sadar napas tadi kan Bang El sempat menyinggung-nyinggung tentang energi ya, dan itu relate banget dengan tabel energi yang dibikin oleh Dr. Hawkins di bukunya Power versus Force gitu. Nah, bagaimana untuk meningkatkan energi itu Bang El sehingga kita mampu menggetarkan itu yang selaras dengan frekuensi semesta sehingga kita layak untuk menjadi wadah rezeki seperti yang kita inginkan. Ya, terima kasih Mas. Nah, tadi dari penjelasan saya untuk pertama mulai dari sadar napas, memperbaiki konektivitas dengan sang sumber, semuanya sebenarnya ya, labuhannya ada di Anahata atau di cakra jantung, di perasaan. Semuanya di sana. Jadi kita sangat perlu memahami bahwa apa? Perasaan kita ini sangat kuat dan ini tidak bisa kita bohongi. Di kitab suci yang saya yakini, di mana saya terdaftar sebagai penganut salah satu denominasi Kristen, ada disebut di sana apa? Ibadahmu bisa luar biasa, ya sangat ketat melakukannya, tetapi perasaanmu ada di mana? Itu ada itu Mas ayatnya. Itu sangat jelas. Engkau bernyanyi bisa sangat luar biasa, persembahanmu bisa sangat banyak, sangat besar, tetapi aku melihat hatimu. Yang dimaksud di sana hati apa? Perasaan tentunya. Karena perasaan itu nggak bisa bohong. Itu ada di sini, di cakra jantung. Profesor Dr. David Hawkins beberapa kali disebut Mas Aksan menyebutkan apa? Kekuatan cakra jantung ini sekitar 5.000 kali daya getarnya menggetarkan energi dibanding dari pikiran. Padahal apa? Yang membuat, yang menciptakan perasaan kita adalah pikiran. Pikiran menerima sinyal, info atau data dari apa? Panca indera. Diolah itu masuk ke perasaan. Itu sebabnya, Mas Aksan, Bapak Ibu semua, cakra-cakra yang ada atau ajna itu perlu sangat koheren, sangat selaras dengan cakra anahata. Pada saat itu terjadi, kemampuan kita bermanifestasi jos. Saya yang dikaruniai, salah seorang yang dikaruniai untuk menjadi penyembuh, itulah yang saya lakukan Mas Aksan. Ketika saya melihat seseorang, bukan saya analisa dosanya, karmanya, enggak. Saya menatapnya masuk ke perasaannya, masuk ke penderitaannya. Itu kan lewat pikiran toh. Mata saya melihat atau membaca atau telinga saya mendengar informasi dia udah lama sakit bla 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 bla. Lalu itu masuk ke sini. Waktu saya diam, ini getarannya luar biasa. Padahal bisa aja dia udah 17 tahun sakit, udah berobat kemana-mana, bahkan banyak yang udah habis-habisan. Begitu doa bersama saya, Bang El, terima kasih saya sembuh. Awalnya saya nggak mengerti Mas. Setelah saya mendalami 3 kata kunci yang diucapkan Nikola Tesla. Jika ingin memahami alam semesta, maka pahamilah bagaimana energi, vibrasi, frekuensi bekerja. Ini jawabannya. Saya langsung begitu. Oke. Energi, vibrasi, frekuensi ya. Ternyata semuanya kalau dirangkum, itu kata kuncinya hanya di 3 kata itu. Sehingga kita perlu memahami, menguasai, dan juga menjalani kalau memang ada prakteknya Bang. Nah, sebenarnya untuk bisa... Sorry Mas, sebenarnya hanya 1 kata. Sebenarnya hanya 1 kata, energi. Nah, kalau mau diulas lagi, energi mau apapun itu, seluruh yang ada di alam semesta ini, kita mau handphone, mau batu, itu adalah energi. Batu, energi dia yang menjadi material. Lalu apa yang berikutnya? Sampai tadi ke 2 kata lagi, vibrasi, frekuensi. Semua energi selalu menciptakan getaran atau selalu bergetar di frekuensi tertentu. Nah, ini yang sangat perlu kita pahami. Oke, ya.
Jadi kalau di apa istilahnya diperas atau dirangkum gitu ya, yang menjadi paling kunci, paling inti itu ternyata ada di energi ya. Kalau energi kemudian bervibrasi atau bergetar, ya itu memang sudah sifatnya energi begitu, pasti bergetar. Nah, kalau getaran itu terjadi dalam intensitas tertentu, pasti akan membentuk frekuensi gitu, tetapi intinya adalah ada di energi. Nah, jawabannya sudah semakin jelas ya Bapak Ibu. Kalau kekuatan manifestasi yang paling powerful setelah tadi dilakukan afirmasi, imajinasi, sampai kemudian terbentuknya rasa. Nah, rasa itulah sebenarnya energi yang perlu dibesarkan, kemudian digetarkan, tervibrasi ya secara otomatis ya, karena memang sifatnya begitu, itu akan mewujudkan manifestasi Anda.